Geblek Pari adalah salah satu lokasi wisata yang saat ini sedang viral di daerah Kulon Progo, Yogyakarta, mengandalkan view sawah menghijau dengan latar belakang perbukitan menoreh. Genre wisata seperti ini memang sedang diterima banget oleh traveler belakangan ini. Namun Geblek Pari ternyata tidak hanya berhenti di situ. Selain tetap menjual pemandangan alam, manajemennya pun ternyata memikirkan aktivitas wisata lain yang lebih kekinian. Lokasi Geblek Pari seperti ditunjukkan pada peta ini adalah di sebelah baratnya kota Jogja. Dari titik nol kota Jogja jaraknya itu 21 km atau sekitar 40 menit dengan mobil. Ini adalah video saat kami menuju Geblek Pari dari jalur Godean. Tentunya kita akan melewati Kali Progo, Jembatan Ngapak ini namanya. Jembatan ini sebenarnya sudah dibangun cukup lama tapi masih kokoh sampai saat ini. Dengan melintasi Jembatan Ngapak ini berarti kita sudah menyeberang dari Kabupaten Sleman masuk ke Kabupaten Kulon Progo. Kondisi jalan dari pusat kota Jogja terlihat seperti di video ya, secara umum lebar dan mulus. Terus saja berkendara ke arah barat hingga kita tiba di Perempatan Kenteng. Perempatan Kenteng ini adalah salah satu persimpangan yang sangat vital di Jogja bagian barat karena merupakan perlintasan dari dan ke kota Jogja dari arah barat. Dari Wates, Purworejo, Magelang atau lain-lain. Di perempatan ini kita lurus, masih terus menuju ke arah barat. Sudah terlihat ya hamparan sawah menghijau di sini. Karena memang kawasan Kenteng ini masih didominasi oleh persawahan masyarakat. Kalau wilayahnya itu daerah sini masuk ke Kecamatan Nanggulan. By the way, Anda tahu juga studio Alam Gamplong kan ya? Studio tempat pembuatan film ini juga berada di kawasan yang hampir sama dengan Geblek Pari. Kalau ke Gamplong ini kita dari arah Godean belok kiri di Perempatan Gedongan. Sebelum desa wisata Malangan lah kalau dari arah kota Jogjanya. Oke, tak jauh melaju dari Perempatan Kenteng tadi kita tiba di pertigaan ini, kita belok kanan. Tandanya apa ya? Ikutin GPS Anda aja deh. Tapi ada sih tanda panah ke arah Geblek Pari atau menoreh view gitu. Kita ikuti saja belok kanan. Terlihat jalan ini lebih kecil daripada jalan sebelum kita belok kanan tadi ya. Jalan yang dari Perempatan Kenteng tadi. Dan kondisi aspalnya juga tidak sehalus sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kan jalan raya, jalan utama. Tapi nggak masalah kok karena dua mobil berpapasan juga masih cukup banget. Di kawasan ini setidaknya ada dua spot lah yang mirip-mirip genre wisatanya. Yang pertama tentunya Geblek Pari yang kami tuju. Dan yang kedua ini nih, Menoreh View. Ada di sebelah kiri jalan. Kalau parkiran Menoreh View-nya tadi yang di sebelah kanan jalan ya. Aktivitas wisata yang bisa kita lakukan di kedua spot ini mirip-mirip. Jadi jangan sampai salah masuk. Dari sini menuju Geblek Pari itu masih sekitar 500 meter. Pada video ini tuh terlihat kita melaju menuju arah utara. Sedangkan perbukitan menorehnya sendiri terlihat ada di sebelah kiri kita, ada di barat kita gitu ya. Sementara hamparan sawah menghijau yang ada di latar depannya perbukitan menoreh itu kelihatan bagus banget. Ini timingnya agak pas, jadi sebelum panen gitu ya. Di saat padinya itu masih hijau. Memang prime time-nya ke lokasi-lokasi makan di sawah itu kan ya saat padinya masih hijau. Kalau sudah mendekati panen itu padinya sudah agak menguning dan kurang bagus gitu visualnya. Oke, ini kami sudah tiba di area parkirnya Geblek Pari, masuk ke sebelah kiri. Terpantau luas banget ya area parkirnya. Dengan pengaturan posisi mobil yang bagus, ini puluhan mobil bisa masuk. Area parkir motor juga terpantau cukup banyak kapasitasnya di sebelah kiri tadi. Entrance-nya di sebelah kanan ini ya, kita masuk ke dalam. Tidak mesti bayar tiket untuk masuk ke Geblek Pari. Entrance ini punya fokus pada satu dinding yang di depan ini. Puluhan piring aneka warna digantung di sini, bisa menjadi spot foto yang menarik banget. Begitu masuk ke dalam, langsung terlihat area interior restoran Geblek Pari ini didominasi bangunan berlagam Jawa alias joglo-joglo gitu ya. Ada properti kereta kuda yang menarik juga di sini. Di sebelah kiri jalur masuk ini terlihat meja-meja untuk kita mengambil makanan. Jadi rupanya kita order di sini. Sistemnya ada yang prasmanan, ada juga yang kita order. Nanti kami tunjukkan video detailnya ya. Kami tiba di Geblek Pari ini sekitar pukul setengah 10 pagi. Belum lapar sama sekali karena memang belum jam makan siang juga. Jadi kami coba explore dulu. Kita lihat bareng-bareng ya, ada apa saja sih di Geblek Pari ini. Di sebelah kiri kita terlihat area santap yang luas banget. Nah, ini kapasitasnya besar kok. Tapi area santap favorit pengunjung ya yang di paling depan ini nih. Meja dan kursi panjang yang di sebelah kiri ini. Karena memang view-nya langsung ke hamparan sawah hijau di depan kita.
Tuh, kalau yang rajin buka-buka Instagram atau lain-lain sosial media ini sepertinya sih sudah tidak asing ya dengan view ini karena foto-foto di Geblek Pari ini memang viral belakangan ini. Terlihat bangku-bangku panjang dengan frame berwarna putih itu yang menjadi favorit pengunjung. Unik dan menarik banget ya, terutama bagi penduduk perkotaan sih. Tapi bagaimanapun view-nya memang menyegarkan banget. Oke, sekarang kami tunjukkan berkeliling ya, kami pindah lokasi. Di depan terlihat area untuk membatik. Hal ini sangat positif menurut kami karena ini kan memperkenalkan budaya tradisional ya, terutama bagi anak-anak kita. Harganya juga nggak mahal kok. Kisaran 25.000 hingga 40.000 saja untuk experience membatik. Sistemnya kalau kami lihat bukan batik celup ya, tapi batik lukis gitu, pakai kuas. Jadi pola dasarnya tetap dilukis dengan canting, dengan lilin, tapi kemudian pewarnaannya dengan kuas. Menarik juga. Di samping area membatik ternyata ada bapak yang menawarkan jasa membuat siluet. Metodenya seperti biasa langsung digunting dengan kertas karton warna hitam gitu ya. Anak-anak jadinya coba bikin siluet di sini. Ya, ini sama dengan pembuatan siluet yang di Pasar Seni Ancol itulah ya. Dulu kami waktu masih SD juga sempat bikin di Ancol gitu siluet seperti ini. Harganya nggak mahal, 25.000 per siluet, tapi itu tidak include figura kacanya ya. Siluetnya hanya ditempelkan di atas back paper warna putih, karton putih gitulah. Kalau nanti kita mau berikan figura ya sendiri. Kalau yang terlihat di video ini metode pembuatan siluetnya langsung, jadi model langsung duduk di depan bapaknya. Tapi kalau kita ada aktivitas lain bisa juga bapaknya itu memfoto wajah kita dari samping lalu kita bisa tinggal. Bapaknya yang akan nanti membuatkan siluet berdasarkan foto tadi. Saat kami datang ke Geblek Pari itu mungkin karena masih cukup pagi dan bukan high season jadi tidak tampak antrian di sini ya. Kalau sedang high season ya mungkin agak antri juga gitu untuk membuat siluet di sini. Oke, beres dengan pembuatan siluet, kami lantas ingin mencoba untuk naik motor listrik di Geblek Pari. By the way, kalau mau kita juga bisa bawa sepeda sendiri ke sini ya. Karena aktivitas goes atau bersepeda listrik di sini tuh juga viral loh. Dalam artian foto-foto tentang hal ini tuh banyak banget beredar di lini masa gitu. Tampak di sini adalah booth penyewaan motor listrik. Kita bisa menyewa jenis motor listrik seperti yang anak kami sedang pegang itu, yang ini bisa berboncengan. Bisa juga kita menyewa jenis skuter listrik yang berdiri itu loh, tapi kalau skuter listrik cuma satu orang, nggak bisa boncengan. Harga sewanya sama, baik skuter listrik yang untuk sendiri maupun motor listrik yang bisa berboncengan itu 25.000 per 30 menit. Ketika itu kami berlima sewa 2 motor listrik dan 1 skuter listrik. Di Geblek Pari ini sudah disediakan trek seperti yang tampak di video ya. Trek untuk kita mondar-mandir berskuter listrik atau bermotor listrik di sini. Bersepeda juga bisa kalau kita bawa sendiri. Treknya yang ini aman karena bukan merupakan jalan umum. Tapi sebenarnya selain trek yang ini, ada juga yang paralel di sebelah kiri trek ini, yang sebenarnya dibuka juga untuk jalan umum. Maka di trek yang satu lagi itu nanti kami tunjukkan kita harus lebih berhati-hati. Karena memang merupakan jalur publik untuk perlintasan mobil dan motor. Ujung trek ini seperti terlihat di depan sana. Ada sebuah gardu kecil dan dataran berbentuk bujur sangkar yang cukup lebar di sini. Mungkin untuk mobil supaya bisa berputar ya kalau sedang mengawasi ke sini. Jenis skuter listrik yang kami maksudkan seperti tadi terlihat yang ditumpangi anak kami ya. Di tempat ini tuh kami berhenti dan memandang hamparan padi di depan cukup lama. Bulir-bulir padinya tampak sehat. Mudah-mudahan panennya ini bagus ya. Hasil panennya juga barokah untuk petani di lingkungan sini. Mau nggak mau jadi ingat masa kecil kami dulu. Lingkungan rumah keluarga kami dulu juga masih dikelilingi sawah. Dan tempat main kami dulu dengan teman-teman sepulang sekolah ya di sawah itu di mana lagi. Ya kalau diingat-ingat seru lah permainan anak-anak zaman dulu itu ya. Di sawah, di mana-mana aja. By the way, meskipun sewanya itu kan 25.000 per 30 menit, tapi aktualnya waktu sih nggak terlalu ketat banget gitu ya. Plus minus sedikit itu nggak apa-apa. Ya saling pengertian aja lah dengan pihak persewaan motor listriknya. Tapi setengah jam itu menurut kami sih udah cukup banget waktunya. Udah bisa banget untuk ngelilingin seluruh daerah sini. Di sebelah kiri jalan terlihat spot wisata lain yang berada di kawasan ini. Desain bangunannya rata-rata lebih minimalis modern dibandingkan Geblek Pari yang tradisional gitu ya. Ada juga ala sarang-sarang burung gitu. Jadi makan di sawah di dalam sarang burung. Wah, lengkap gitu ya. Diurut dari jalan besar di sebelah kiri jalan tadi itu kita jumpai ada lokasi Pronosutan View.
lalu Mahaloka Paradise. Jalan yang tampak pada video inilah yang kami sebutkan bahwa ini sebenarnya jalan umum, jalan publik, digunakan oleh masyarakat setempat baik menggunakan sepeda motor maupun mobil. Kalau terus itu kita menuju ke kawasan Pendowerjo namanya. Setelah sekian lama bermain motor listrik, kami lalu melakukan order menu makanannya dulu. Tadi terlihat kami mendapatkan semacam nomor meja gitu ya, nomor 92. Itu adalah untuk beberapa menu makanan dan minuman yang sifatnya order. Jadi dibikinkan dulu oleh staf Geblek Parinya lalu akan diantarkan ke meja kita. Kita bisa bebas mencari meja yang masih kosong karena memang seperti terlihat di sini kapasitasnya itu gede banget ya. Kita pilih saja meja di mana kita akan duduk lalu kita letakkan nomor tadi yang sudah kita dapatkan di meja tersebut. Setelah itu kami mengambil tipe menu yang sifatnya prasmanan, jadi langsung kita ambil sendiri di tempat. Kita itu ngambilnya langsung di pawonnya Geblek Pari ya seperti ini. Kelihatan menu-menu pilihannya yang untuk bisa diambil prasmanan. Menunya ya tentunya tradisional punya, daharan deso lah. Mengenai jenis pilihan dan harga tiap-tiap menu nanti kami sajikan di bagian akhir. Secara keseluruhan menurut kami harganya ya masih reasonable lah untuk ukuran tempat wisata. Nggak bisa dibandingkan dengan level harga makanan untuk kota Jogja secara umum. Kalau dibandingkan dengan harga Jogja ya di sini lebih mahal. Budget per orang untuk menu makan berat dan minuman itu kurang lebih antara 25.000 sampai 30.000 lah. Di sebelah kiri ini kami tunjukkan pawonnya nih, dapurnya masih tradisional, mempertahankan cara masak dengan kayu bakar loh. Jadi rasa emang otentik banget. Nggak tahu kenapa ya kalau dimasak dengan kayu bakar tuh kayaknya lebih pulen, rasanya lebih apa ya, ya otentik dan ada aroma kayu bakarnya gitu kali ya. Tapi kompor gas ya tetap ada, digunakan untuk tipe-tipe makanan yang butuh cepat gitu. Dan inilah dia menu-menu pilihan kami. Menu-menu makanan berat yang ada di dalam piring itu adalah yang tadi diambil langsung model prasmanan. Sedangkan minumannya itu sifatnya order, jadi diantarkan ke meja kami. By the way, waktu kami melakukan pemesanan makanan ini, anak-anak tadi masih main motor listrik. Karena mereka memang masih mau muter-muter, jadi ya nggak apa-apa. Mereka bertiga masih muter-muter di trek perlintasan motor listrik tadi sementara kami melakukan order makanannya. Kemudian mereka langsung mengembalikan sendiri motor listriknya itu ke booth persewaannya tadi ya. Waktu itu sudah menjelang zuhur, melaksanakan sholat itu bisa dilakukan di musolanya Geblek Pari, walaupun nggak besar tapi ya cukup bersih. For your information ya, bahwa setelah dari Geblek Pari, kami sebenarnya melanjutkan ke area Tumpeng Menoreh. Ini bisa jadi opsi sih, karena kan sudah searah, agar perjalanan kita bisa efisien dan efektif saja sih maksudnya. Kalau ditanya geblek itu sebenarnya apa sih? Ini adalah salah satu makanan khas daerah Purworejo atau Kulon Progo. Seperti tampak pada foto di bagian kanan layar, geblek ini adalah makanan tradisional yang dibuat dari tepung tapioka dan bumbu bawang lalu digoreng gurih. Biasanya dibuat seperti angka 8 dengan warna putih bersih. Sedangkan pari itu ya artinya padi. Jadi geblek pari itu ya kurang lebih ya makan geblek sambil memandang hamparan padi di depan kita lah. Terakhir setelah semuanya beres kami melakukan pembayaran di kasir. Agak antri 2 atau 3 orang kalau nggak salah saat itu. Kami membayangkan kalau sedang high season ya bisa lebih panjang lagi antriannya. Prinsip pembayarannya di sini full kejujuran ya. Mirip-mirip di kopi Klotok Kaliurang lah kalau Anda pernah ke sana. Kita sebutkan saja semua menu makanan yang tadi sudah diambil dan dikonsumsi. Lalu petugas akan mencatatnya lalu menghitungkan harga totalnya. Total kami menghabiskan waktu sekitar 3 jam di area Geblek Pari ini. Dari pukul setengah 10 pagi hingga lepas sholat zuhur. Tadinya terus terang kami agak underestimate terhadap tempat ini. Tapi ternyata Geblek Pari ini cukup fun untuk keluarga. Pendeknya recommended lah. Kalau penasaran dengan kwitansi kami berapa makan di sini berlima, ini kami tunjukkan ya. Untuk referensi harga saja bahwa geblek 1 porsi isi 6 pieces itu Rp7.000. Bakwan 1 porsi isi 3 pieces 7.000 juga. Es teh manis 1 gelas 7.000. Kalau untuk ukuran Jogja sih agak mahal nih, karena biasanya di Jogja itu es teh manis kan cuma 2.000 per gelas gitu ya. Lalu kami juga order wedang serai itu 9.000, es tape 10.000,
Kalau ini sih worth it lah. Kemudian di penggal halaman berikutnya terlihat kopi kapal api ya, mulai 12.000 hingga 14.000 per gelas. Ada lagi kopi Suroloyo, ini mulai 12.000 hingga 16.000 per gelas. Menu makanan beratnya itu nasi putih dengan sayur sepuasnya, itu 11.000 per porsi. Kalau untuk lauk pauknya yang berupa ayam, lele, ati ampela, atau pepes itu dijual per potongnya 12.000. Ini juga relatif mahal sih untuk ukuran Jogja. Kemudian telur atau ikan pindang per potongnya 8.000. Kalau untuk aneka sate-satean itu Rp4.000 per tusuk. Ada lagi tempe garit atau tahu itu Rp3.000 per potong. Terakhir ada kerupuk, kalau ini sih 1.000-an. Sedangkan ini adalah kwitansi final kami. Total general 141.000-an berlima. Ya rata-rata per orang budget 30.000-an lah. Kemudian untuk rute meninggalkan Geblek Pari, warga setempat rupanya telah membuatkan rute khusus, sehingga mobil yang meninggalkan Geblek Pari itu tidak akan berpapasan dengan mobil yang baru akan menuju Geblek Pari. Rute menuju dan meninggalkannya berbeda. Menurut kami ini sih bagus banget. Oke, demikian kurang lebih experience kami di Geblek Pari. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye for now.